individu yang memiliki self-efficacy dalam pekerjaannya itu dia lebih bahagia dan lebih puas terhadap pekerjaannya. Halo rekan saya Yaya, kembali lagi di Ngemil saya Yaya. Kali ini kita membahas topik tentang dunia kerja, yaitu work self-efficacy dalam meningkatkan psychological well-being karyawan. Nah, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan, bagaimana sih itu rasa percaya diri di tempat kerja atau work self-efficacy dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis karyawan di tempat kerja. Kita semua tahu bahwa organisasi itu tidak lepas dari peran sumber daya manusianya. Karyawan yang sehat, bahagia, dan memiliki motivasi tinggi, maka akan membuat organisasi itu berkinerja yang tinggi juga. Nah, salah satu kunci agar karyawan bisa bekerja dengan baik adalah dengan memiliki kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Apa artinya? Sederhananya ini adalah kondisi di mana seseorang sehat secara mental, mampu mengelola stres, dan bisa menjalani hidup dengan bermakna. Disinilah work self-efficacy berperan. Efikasi diri atau self-efficacy adalah keyakinan seseorang pada kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau kita yakin terhadap kemampuan kita, maka kita akan lebih semangat, lebih gigih, dan lebih tenang dalam menyelesaikan tugas. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan systematic review. Jadi peneliti tidak melakukan survei secara langsung, tetapi mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel yang sudah ada. Hasil utama dalam penelitian ini yang pertama tentang definisi work self-efficacy. Work self-efficacy adalah keyakinan individu bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Menurut Bandura, self-efficacy adalah kepercayaan seseorang terhadap dirinya bahwa dia mampu mengatur dirinya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan psychological well-being. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki self-efficacy dalam pekerjaannya itu dia lebih bahagia dan lebih puas terhadap pekerjaannya. Kemudian yang kedua, ia lebih terlibat dengan pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah ia lebih mudah dalam mengelola stres. Kemudian yang ketiga, mekanisme yang terlibat. Nah, di sini ada dua faktor penting. Yang pertama, mediator atau perantara. Misalnya, psychological safety atau rasa aman psikologis dan dukungan organisasi. Seseorang yang merasa didukung oleh organisasi, maka kepercayaan dirinya ini akan semakin meningkatkan kesejahteraannya. Kedua, moderator yang bisa saja memperkuat atau melemahkan. Misalnya faktor kepribadian optimis atau budaya organisasi. Faktor-faktor ini bisa saja meningkatkan atau justru melemahkan pengaruh self-efficacy terhadap kesejahteraan. Yang keempat, metodologi penelitian sebelumnya. Mayoritas dari penelitian yang dianalisis itu menggunakan kuantitatif dengan survei dan sebagian menggunakan eksperimen dan kualitatif. Penelitian ini juga menyoroti masih ada celah yang bisa untuk digali. Yang pertama itu terkait banyaknya studi yang hanya fokus di ranah pendidikan dan perusahaan manufaktur, sehingga masih ada celah untuk dikembangkan dalam ranah misalnya sektor jasa, bisnis keluarga, dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua adalah masih perlu dikembangkan alat ukur yang sesuai dengan budaya setempat, misalnya di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, masih perlu dilakukan pendalaman terhadap kontekstualnya, misalnya seperti itu, dengan kepemimpinannya atau dengan budaya organisasi. Dari kajian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, work self-efficacy bukan hanya sekedar rasa percaya diri, tetapi ini faktor penting yang menentukan apakah karyawan merasa bahagia, sehat secara mental, dan produktif. Kemudian yang kedua, perusahaan atau organisasi penting untuk memperhatikan dan meningkatkan self-efficacy karyawannya. Bisa dengan cara melakukan pelatihan, dukungan dari atasan, atau menciptakan budaya perusahaan yang suportif. Kemudian yang terakhir, psychological well-being bukan hanya penting untuk si individu atau si karyawan, tetapi ini juga penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Jadi teman-teman, kalau kita ingin organisasi yang sehat dan produktif, itu bisa dimulai dengan diri kita, yaitu dengan mempercayai kemampuan yang kita miliki. Dan dari sisi organisasi, organisasi itu perlu memberikan ruang dan percaya kepada kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. Sekian informasi di Ngemil kali ini, sampai jumpa di Ngemil selanjutnya.